Udah lama banget nih gua nggak ngebuat video yang isinya langsung 3 cerita. Ya udah deh, langsung aja ya. Pada episode kali ini gua akan bercerita tentang 3 foto yang memiliki kisah nyata mengerikan, tapi bedanya adalah khusus episode kali ini temanya adalah sketsa dari polisi. Pada kisah nyata pertama, gue akan bercerita tentang sketsa dari seorang pria yang ditemukan meninggal dunia dengan keadaan yang sadis di dalam septic tank. Lalu pada kisah nyata kedua, gue akan bercerita tentang sketsa dari seorang pria yang menghabisi 9 wanita. Dan pada kisah nyata yang ketiga, gue akan bercerita tentang sketsa dari seorang wanita yang sampai sekarang masih menjadi misteri yang belum terungkap. Nah, dikarenakan minggu kemarin gua nggak upload video, ada bonus cerita nih di bagian akhir video ini. Maka dari itu tonton terus video ini sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 1 atau 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke temen lo yang sekiranya bapak ibunya adalah anggota DPR sambil bertanya, lo dibesarkan pakai duit halal atau duit haram sih? Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 13 April tahun 1977, warga di sebuah daerah yang bernama Lynbrook, Alberta, negara Kanada, dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah seorang pria di dalam rumah yang terbengkalai. Nah, yang membuat warga terkejut adalah jenazahnya ini ditemukan di dalam septic tank atau tempat pembuangan kotoran manusia yang dalamnya itu mencapai 1,8 meter. Pada saat ditemukan, jenazahnya ini itu posisinya kepalanya kayak diceburin, lalu tangan dan seluruh badannya kayak ditutup oleh spray kuning dan diikat dengan tali nilon. Diketahui juga jenazahnya ini ditemukan menggunakan kemeja biru, t-shirt abu-abu, celana jeans dan juga sepatu. Gak lama kemudian, dikarenakan banyak warga yang melaporkan temuan ini, polisi akhirnya datang memulai investigasi. Pas itu polisi menemukan kalau jenazah pria ini diduga berumur sekitaran 25-30 tahun, penuh luka akibat sundutan rokok, luka memar akibat dipukulin, lalu juga luka bakar akibat disundut pakai alat las besi. Yang lebih edannya lagi adalah alat kelamin dari sang jenazah itu udah nggak ada, seakan-akan dipotong habis menggunakan gunting rumput. Selain itu juga ditemukan luka tembak di kepala, di dada, persis di jantung, lalu juga di bagian tulang rusuknya. Yang lebih parahnya lagi adalah pelaku yang menyimpan jenazahnya ini di septic tank itu kayak menaburin senyawa kimia di dalamnya. Alhasil jenazah yang tersimpan itu bener-bener busuk banget sampai-sampai wajah, bentukan tubuh, atau bahkan ciri khasnya menjadi menghilang. Mau nggak mau, polisi membawa jenazah ini untuk diperiksa lebih lanjut. Nah, pada saat pemeriksaan inilah dikarenakan mereka atau warga nggak ada yang tahu identitasnya, mereka semua sepakat untuk menamai jenazah ini dengan sebutan John Doe, atau kalau di Indonesia itu kita sebut saja sebagai Fulan. Tapi dikarenakan John Doe atau Fulan itu udah terlalu umum, nama dari jenazahnya ini diubah kembali sebutannya menjadi Septic Tank Man atau manusia septic tank. Selain itu juga, supaya mempercepat proses identifikasi, polisi membuat sketsa yang sekiranya menggambarkan penampakan dari wajah manusia septic tank. Tapi seperti yang lo lihat sendiri, selain sketsanya mengerikan, bentukannya itu somehow agak-agak creepy. Ya udah deh, namanya juga perkiraan ya. Polisi mulai sebarin tuh sketsa dari manusia septic tank ini ke berbagai macam media. Siapa tahu ada warga yang mengenalinya. Sayangnya, sekitaran 1 tahun setelah penemuan jenazah manusia septic tank dan juga sketsa wajahnya disebarkan, masih belum ada juga warga yang mengenalinya. Polisi bahkan juga udah mengirimkan sampel dari gigi manusia septic tank ke 800 dokter gigi yang ada di seluruh negara Kanada dengan harapan ada yang mengenali dia. Buat yang belum paham kenapa menggunakan sampel gigi,
Well, dikabarkan lagi ya, gigi itu mirip seperti sidik jari, di mana tiap orang itu beda-beda, tiap orang itu unik. Selain itu juga dengan sampel gigi, bentukan wajah seseorang itu bisalah diterka-terka. Nah, dikarenakan itu juga polisi membuat lagi nih revisi dari sketsa wajah manusia septic tank yang hasilnya seperti ini. Dan lagi-lagi menurut gua ya, sketsa wajahnya itu terbilang lebih creepy, uncanny gitulah. Cuman setidaknya udah jauh lebih mendingan dari sketsa yang pertama. Walaupun begitu, sekitaran 22 tahun setelah sketsa wajahnya disebar, warga masih belum juga ada nih yang mengenali identitas dari manusia septic tank. Sampailah sekitaran pada tahun 2000, kasus dari manusia septic tank itu dibuka kembali dengan berbagai macam teknologi baru. Waktu itu ada seorang ahli forensik bernama Cyril Chan ngebuat ulang tuh rekonstruksi wajah manusia septic tank supaya bisa lebih mudah dikenalin. Bisa dibilang ini adalah revisi yang ketiga. Cyril waktu itu ngebuat ulang wajah manusia septic tank menggunakan tanah liat, dan seperti yang lo lihat, wajahnya itu sekarang agak mendingan. Wajahnya sekarang mulai kebentuk lah seperti orang yang manusiawi gitu, yang bukan creepy uncanny. Dan dari sini juga wajahnya itu mulai kelihatan rasnya, mulai kelihatan kayak orang wajah Asia atau mungkin Amerika Selatan. Sayangnya walaupun wajahnya sekarang udah mendingan, masih belum ada juga warga yang mengenal siapa sebenarnya manusia septic tank. Sampai pada tanggal 30 Juni tahun 2021, sekitaran 43 tahun setelah jenazahnya manusia septic tank ditemukan, baru deh dia bisa teridentifikasi. Waktu itu berkat kemajuan teknologi, DNA dari manusia septic tank ini dianalisa menggunakan silsilah genetik yang ada di database. Alhasil dari sini barulah ketahuan kalau jenazah manusia septic tank itu sebenarnya bernama Gordon Edwin Sanderson. Dan seperti yang lo lihat, wajah asli dari Gordon dengan manusia septic tank itu jauh banget bedanya. Bahkan kayak nggak ada kesamaannya sama sekali. Nah, tim investigasi bisa yakin kalau ini manusia septic tank adalah Gordon karena diketahui kalau sampel DNA dari adiknya Gordon dengan Gordon itu cocok. Selain itu juga kesaksian dari adiknya Gordon bilang kalau terakhir kali dia bertemu dengan Gordon adalah pada saat Gordon pamitan ingin mengunjungin salah satu saudara jauhnya. Sayangnya setelah pamitan, Gordon tidak diketahui lagi kabarnya. Nah, adiknya Gordon sempat tuh melihat sketsa dari wajahnya Gordon yang pertama, yang kedua, bahkan juga yang terbentuk dari tanah liat. Cuman sebagaimana yang lo lihat ya, dari seluruh sketsa wajahnya ini gak ada satupun yang beneran mirip dengan Gordon. Alhasil dikarenakan itulah adiknya Gordon tidak melaporkan ke pihak berwajib kalau sketsanya ini sebenarnya adalah kakaknya, wajah dari Gordon. Walaupun begitu, kasusnya Gordon masih belum selesai karena pihak berwajib masih belum tahu persis apa yang sebenarnya terjadi terhadap Gordon. Kayak kenapa dia bisa ditemukan di septic tank, siapa yang menghabisinya, dan juga apa motifnya. Sampai sekarang kasus dari sketsa dari wajahnya Gordon ini masih menghantui dunia internet sebagai salah satu kasus yang masih belum terpecahkan. Pada tanggal 31 Mei tahun 2001, ada sebuah kabar mengerikan datang dari salah satu kota di Louisiana, negara Amerika Serikat. Waktu itu, seorang wanita berusia 21 tahun bernama Charlotte Murray Pace yang baru aja meraih gelar master dari kampusnya ditemukan tewas di rumahnya. Polisi yang menginvestigasi kasusnya ini menemukan kalau Charlotte ternyata dihabisi oleh seseorang dengan cara ditusuk menggunakan obeng di sekujur tubuhnya sebanyak 81 kali. Nah, dari hasil investigasi sementara, polisi berkesimpulan kalau kasusnya Charlotte itu memiliki hubungan dengan kasus sebelumnya yang juga lagi diinvestigasi. Diketahui, jadi 8 bulan sebelum Charlotte ditemukan meninggal dunia, polisi mendapatin seorang wanita berumur 41 tahun bernama Gina Wilson Green tewas dicekik di rumahnya. Selain itu juga seorang mahasiswi berumur 23 tahun bernama Christine Moore dinyatakan menghilang dan diduga kuat telah meninggal lalu disembunyikan oleh pelaku. Nah, 3 kasus penghabisan ini terjadi tuh masih di dalam
daerah yang dekat. Modus operandinya mirip dan besar kemungkinan dilakukan oleh orang yang sama. Cuman dikarenakan kejadian penghabisannya itu dilakukan dalam rentang waktu yang cepat ya, polisi masih belum menemukan tuh pelakunya. Bisa dibilang polisi masih dalam proses investigasi dan juga pengejaran terhadap pelaku. Sampai sekitaran bulan Juli tahun 2002 ada sebuah laporan yang masuk dari seorang wanita bernama Diane Alexander. Waktu itu Diane bercerita kepada polisi pas dia baru pulang kerja dan mau masuk ke rumahnya, dia tiba-tiba aja diserang oleh orang yang tidak dikenal dari dalam rumah. Pas ini Diane berusaha tuh untuk melawan balik dan untungnya anaknya dia yang juga baru pulang kerja itu sampai rumah dan langsung membantu Diane melawan orang misterius ini. Nah, dikarenakan kondisi rumah waktu itu lagi gelap, Diane dan anaknya tidak begitu jelas tuh melihat penampakan dari pelakunya. Diane dan anaknya bilang kalau pelakunya mungkin adalah seorang pria berkulit putih dan usianya sekitaran 25 sampai 35 tahun. Ya udah deh, polisi panggil tuh ahli sketsa untuk menggambar ciri-ciri pelaku yang dilihat oleh Diane dan anaknya. Dan seperti yang lo lihat, sketsa dari polisi kali ini terbilang sangat mengerikan. Bahkan ya, kalau lo familiar dengan konten horor yang beredar di sosial media, gue yakin banget pasti sesekali lo pernah melihat sketsa wajah ini. Ya udah deh, polisi mulai sebarkan tuh sketsa penampakan wajah dari pelaku. Dan sayangnya, dikarenakan wajahnya ini agak anehnya, gak banyak info yang polisi dapatkan. Di saat yang bersamaan juga, gak lama dan gak jauh dari lokasi kasusnya penyerangannya Diane, terjadi lagi nih 2 kasus penghabisan terhadap wanita. Nah, dikarenakan kasusnya ini telah memakan banyak korban, waktu itu polisi meminta bantuan FBI untuk menginvestigasi. Pas ini FBI mulai tuh mengumpulkan sampel DNA yang tertinggal oleh pelaku di TKP, lalu mereka olah datanya dan dari sinilah ketahuan kalau pelaku bukanlah pria berkulit putih, melainkan berkulit hitam. Selain itu juga FBI juga ngebuat ulang tuh sketsa penampakan dari pelaku menggunakan sampel DNA dan dari sini juga mulai kelihatan nih penampakan wajah dari pelakunya. Seperti yang lo lihat di sketsa yang kedua ini, bentukan wajahnya itu terbilang lebih manusiawi lah, lebih realistik lah dan juga tidak terlalu creepy. Dan setelah sketsa ini disebarkan dan juga dicocokkan dengan database, ketahuan sudah siapa pemilik asli dari sketsa polisi ini. Ternyata identitas asli dari sketsa wajah ini ternyata adalah seorang pria berumur 33 tahun bernama Derek Todd Lee. Diketahui ya, sebelum dituduh melakukan penghabisan, Derek pernah ditangkap oleh polisi atas kasus stalking dan juga KDRT terhadap pasangannya. Dan seperti yang lo lihat, sketsa yang dibuat FBI dengan wajah aslinya Derek itu memiliki banyak kesamaan. Terlebih lagi ketika sampel DNA-nya Derek dicocokkan dengan sampel DNA yang tersisa di TKP, hasilnya adalah cocok. Dan ketika Diane, wanita yang selamat dari aksi penyerangan, diperlihatkan fotonya Derek, dia yakin banget kalau pelakunya adalah Derek. Nah, Diane mengaku kalau dia ngebuat kesalahan dalam kesaksiannya karena pada saat diserang rumahnya itu dalam keadaan gelap, jadinya dia nggak tahu persis warna kulit dari sang pelaku. Sayangnya, pada saat polisi dan FBI berhasil mengidentifikasi pelaku, Derek ternyata udah kabur duluan. Besar kemungkinan Derek tahu kalau dia adalah buronan karena fotonya ternyata udah tersebar di berbagai macam tempat. Sampailah pada tanggal 27 Maret tahun 2013, Derek berhasil ditangkap di kontrakannya. Proses hukumnya pun berjalan dan pada akhirnya Derek divonis bersalah dan harus menerima hukuman mati. Sayangnya sebelum dieksekusi pada tahun 2016, dia dinyatakan meninggal dunia akibat terkena serangan jantung. Pada bulan Juli tahun 1988, ada seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang kita sebut saja sebagai Fulan lagi bermain di belakang rumahnya yang ada di pinggiran kota New York. Namanya juga anak-anak, pas dia lagi main nih, dia coba-coba tuh menggali tanah di halaman belakang rumah. Nah, pas lagi main tanah ini ya, cangkul plastiknya itu kayak mentok gitu, kayak menyentuh sesuatu yang keras dan agak besar. Fulan berpikir kalau ini adalah batu dan dengan imajinasinya ya, dia gali lagi tuh di sekitaran batu ini karena dia berpikir kalau dia telah menemukan harta karun. Ternyata bukannya emas ataupun batu yang Fulan temukan pada momen itu adalah
tengkorak kepala manusia. Ya udah deh, Fulan pun langsung melaporkan temuan ini ke bapaknya yang kita sebut saja sebagai Bapak Fulano. Bapak Fulano langsung telepon polisi nih karena besar kemungkinan anaknya telah menemukan jenazah yang sudah lama dikubur di belakang rumahnya. Ya udah deh, gak lama kemudian polisi langsung datang dan mensegel halaman belakang rumah Bapak Fulano sebagai TKP. Nah, ketika tengkoraknya ini digali lagi, ditemukan juga nih banyak tulang belulang sebadan-badan dari satu orang. Pas awal investigasi ini, ahli forensik menduga kalau tulang tersebut itu milik dari seorang wanita yang meninggal pada usia 20 tahun tapi dikubur sekitaran tahun 1950-an. Untuk sementara waktu, identitas dari tulang ini kita sebut saja sebagai Fulana. Walaupun begitu, mereka tidak bisa menerka nih sekiranya penyebab kematiannya Fulana itu apa, karena dari tulangnya itu tidak ditemukan tuh luka tusukan atau luka tembakan. Besar kemungkinan penyebab kematiannya Fulana adalah disakiti di bagian organ tubuh, entah itu di jantung, di paru-paru, atau entah di mana. Selain itu juga, investigasi berlanjut kepada keluarganya Bapak Fulana dong. Secara tulangnya ini kan ditemukan di belakang rumahnya. Cuman investigasinya ini terbilang buntu karena Bapak Fulano adalah penghuni yang terbilang baru, yang mungkin baru aja membeli dan tinggal di rumah ini dari sekitaran 10 tahun lalu. Sedangkan jenazahnya Fulana itu kan udah dikubur sejak 30 tahun yang lalu. So bisa dibilang Bapak Fulana itu sama sekali nggak tahu perihal sejarah rumah ataupun sejarah tanahnya. Ya udah deh, polisi mencoba angle baru nih dalam proses penyelidikan. Dan sesuai tema dari video ini, waktu itu polisi ngebuat sketsa wajah dari Fulana. Dan seperti yang lo lihat sendiri, somehow sketsa wajahnya Fulana yang terbuat dari tanah liat terbilang mengerikan dan agak-agak tidak manusiawi, kayak creepy gimana gitu lagi nih. Dikabarkan juga, menurut dugaan polisi, Fulana dikabarkan bukan warga Amerika, melainkan orang Eropa. Sayangnya, walaupun sketsa wajahnya Fulana udah disebar, warga tidak ada yang mengenali dia. Ya udah deh, polisi coba mencocokkan seluruh informasi perihal tengkoraknya Fulana dengan database mereka. Nah, diduga ya Fulana kan meninggal dan dikubur pada tahun 1950-an. Kebetulan banget pada tahun 1952 di sekitaran tempat yang sama dengan keluarganya Bapak Fulano, ada seorang wanita berumur 27 tahun bernama Annie Belhana dilaporkan telah menghilang. Kabar terakhir yang didapat adalah Annie ini pulang kerja tapi nggak nyampe ke rumahnya, dan dikarenakan keluarganya khawatir, mereka melaporkan Annie sebagai orang yang hilang. Polisi pas ini menduga kalau identitas sebenarnya dari Fulana adalah Annie yang somehow menghilang dan berakhir dikubur di halaman rumahnya Bapak Fulano. Cuman lagi-lagi ini masih sekedar dugaan aja karena sketsa wajahnya dengan foto aslinya Annie itu kelihatan bener-bener berbeda banget. Sampai sekarang masih belum ada yang mengetahui secara pasti nih siapa sebenarnya Fulana dan juga apa yang terjadi terhadap Annie. Nah, sebagaimana yang gue bilang di awal video, gue punya satu bonus konten nih dengan tema yang sama, yaitu sketsa mengerikan dari polisi. Pada tanggal 26 November tahun 1989, ada sesosok jenazah perempuan yang kita sebut saja sebagai Fulana ditemukan di sebuah parit atau got di wilayah Harris County, Texas, negara Amerika Serikat. Pas jenazahnya Fulana ditemukan, posisinya itu tengkurap dan seluruh badan dan wajahnya itu penuh dengan luka dan pembusukan. Pada saat proses investigasi awal ini ya, polisi berhipotesis kalau wanita ini sepertinya itu dihabisin di tempat lain dengan cara yang sangat brutal, lalu dibuang di got begitu aja. Walaupun begitu, ada dua keunikan yang polisi temukan dari jenazahnya Fulana. Jadi, keunikan yang pertama adalah Fulana ditemukan menggunakan kemeja blouse berwarna biru dan menggunakan banyak perhiasan seperti gelang, cincin, dan juga kalung. Keunikan yang kedua adalah walaupun tubuhnya penuh luka, somehow satu-satunya bagian tubuh yang tidak ada lukanya itu adalah bagian mulut atau di sekitaran dagunya. Ya udah deh, dikarenakan identitas aslinya Fulana tidak diketahui, polisi waktu itu berusaha membuat sketsa wajahnya Fulana untuk menebak-nebak seperti apa sih penampakannya Fulana. Tapi dikarenakan wajahnya Fulana itu hancur banget,
polisi akhirnya menggambar Fulana tapi dengan wajah yang ditutupin, yang kurang lebih bentukannya itu seperti ini. Seperti yang lo lihat, sketsanya Fulana waktu itu digambar menggunakan kemeja berwarna biru dengan banyak kalung di tubuhnya. Tapi begitu sampai ke bagian wajah, polisi menggambar sketsa Fulana dengan bentukan seorang wanita yang lagi menutup wajahnya menggunakan tangannya dan hanya menyisakan mulutnya yang tersenyum lebar. Dan seperti yang gue ceritakan, tangannya itu ada banyak perhiasan seperti gelang dan juga cincin. Menurut gue ya, sketsanya ini terbilang percuma karena Fulana lagi digambar menutupin wajahnya, yang mana malah jadi semakin susah untuk diidentifikasi. Walaupun begitu, pada tahun 2005 Fulana tiba-tiba aja diidentifikasi sebagai seorang wanita bernama Cheryl Bowman. Nah, gue udah berusaha nih ya mencari tahu identitasnya Cheryl Bowman ya, tapi sejauh informasi yang gue dapatkan, diketahui dia adalah seorang homeless people, tunawisma atau gelandangan yang telah memutuskan hubungan dengan keluarganya. Tidak diketahui nih usia meninggalnya itu berapa, tidak ada waktu kematian, tidak ada identitas, bahkan juga tidak ada ceritanya, yang jadinya gue agak meragukan informasi nih yang gue dapatkan. Bisa dibilang entah gimana ceritanya, pihak berwajib itu kayak menyimpulkan kalau identitasnya sketsa ini itu adalah Cheryl. Kayak Bim salah Bim, Fulana adalah Cheryl Bowman. Kalau gue boleh simpulkan ya, menurut pendapat gue, sketsa dari wajahnya Fulana sampai sekarang itu masih menjadi misteri yang belum terungkap.